Halo Sobat Setuan, selamat datang di podcast Lokol, wadahnya anak muda membedah perda. Kembali lagi bersama saya Yaser. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan orang tua kita, yang sangat dekat dengan kita, yaitu para orang tua yang nantinya akan masuk ke lanjut usia. Nah, pada tahun 2025, pemerintah bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah mengesahkan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Nah, Sobat Syawan, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dosen terhits di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kayaknya nggak ada yang nggak kenal mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus Merah, Eva Unsri. Beliau adalah dosen bagian hukum pidana, Ibu Almira. Selamat siang, Ibu Almira. Siang, ya. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat baik, ya? Sehat. Kayaknya ini kebetulan jam 3 siang nih kita nge-recordnya, Ya. Bu Almi. Puasa ya Alhamdulillah hari ini? Alhamdulillah puasa. Iya, jadi tetap semangat walaupun kita di bulan Ramadan, kita tetap bersinergi ya Bu ya. Betul. Untuk memberikan informasi pastinya kepada masyarakat yang ada di luar sana terkait dengan perda-perda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, topik kita hari ini, kita nanti akan membahas perda nomor 6 tadi tahun 2025 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Jadi ini Bu Almi nanti kita kaitannya dengan bagaimana perda ini akan berjalan ke depannya. Ya. Apakah dia efektif untuk masyarakat, ataukah nanti dari sisi hukumnya itu berhubungan sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, Bu Almi. Jadi nanti sebelum kita bahas terkait dengan poin-poin penting yang ada di sana, mungkin nanti saya juga pengen dengar nih karena kan Bu Almi dari sisi akademisi ya, Bu Almi ya. Khususnya dari Fakultas Hukum, pasti nanti akan lebih banyak masukan-masukan ataupun pandangan-pandangan dari Bu Almi terkait dengan perda lansia ini sendiri, Bu Almi. Oke, Sobat Servan di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini dengar-dengar nih, Bu Almi, kemarin tahun 2025 bulan Juli katanya sempat ke Sydney ya, Bu ya? Iya. Iya, nah itu katanya juga bikin paper terkait vulnerable groups Iya. atau kelompok rentan. Nah, ini mungkin boleh sedikit cerita ke Sobat Setwan di rumah sana atau di luar sana, gimana awal ceritanya bisa ke Sydney, Oke. terus kok bisa bahas mengenai kelompok rentan tadi. Mungkin bisa Oke. dibagi ceritanya ke Sobat Oke, Setwan. terima kasih Yaser. Jadi 2025 kemarin betul sempat ikut conference di Melbourne dan di Sydney. Salah satunya di Sydney itu bawa paper tentang vulnerable groups, tapi waktu itu sedang mengkritisi RUU KUHAP karena untuk KUHAP yang berlaku sekarang. Nah, waktu itu fokusnya di vulnerable groups. Jadi vulnerable groups ini kan selain lansia ada perempuan, anak, Oke. dan penyandang disabilitas gitu ya. Nah, salah satunya lansia juga termasuk dalam vulnerable groups. Nah, di dalam paper itu yang kita kaji, kalau kita ngomongin lansia, itu lansia kenapa dikatakan sebagai vulnerable groups? Dia yang pertama, alasannya karena dia ada penurunan kapasitas fisiknya. Betul. Kemudian yang kedua, dia ada ketergantungan ekonomi terhadap entah itu keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Kemudian dia rentan terhadap perlakuan seperti kekerasan atau mungkin penelantaran kalau pidananya ya arahnya ke sana. Kemudian terakhir dia pasti ada keterbatasan akses Oke. terhadap layanan-layanan publik. Nah, kalau dikaitkan dengan Perda nomor 6 ini, Ya. itu Perda nomor 6 ini mungkin bisa menjawab apa yang dikhawatirkan di KUHAP itu ada kekurangan yang tidak memadai untuk lansia Oke, ini. betul, Jadi betul. Perda nomor 6 ini setelah dibaca gitu kan dari Yaser dibaca, oh mungkin bisa tercover nih sama Perda nomor 6 ini Iya. untuk khususnya sama lansia ya. Betul. Nah, mungkin itu kaitannya sama paper yang saya bawa kemarin karena KUHAP kan sekarang sudah berlaku ya, KUHAP Betul. nasional. Nah, jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi dengan Perda nomor 6 ini. Siap. Gitu. Iya, jadi memang inspiratif sekali ya untuk kalangan, apalagi khususnya di Gen Z ya Bu Almi ya, karena memang
jarang juga di kalangan kita ini ada orang yang mau ngebahas terkait dengan vulnerable group tadi, Iya. khususnya kelompok-kelompok rentan ya. Iya. Dan tadi dikatakan juga dari Bu Almi bahwa kelompok rentan ini banyak macamnya ya Bu ya. Salah satunya ya lansia tadi, ada Betul. juga wanita dan lain sebagainya yang Betul. memang menjadi perhatian bersama-sama ya. Memang menarik karena kita juga patut apresiasi Bu Almi kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena tahun 2025 ini sudah menjadi perda yang disahkan Iya. dan ini merupakan perda inisiatif Bu Almi. Oke. Iya, jadi perda ini kan kita sebenarnya ada dua sumber ya. Ada yang bersumber dari eksekutif, ada Iya. juga yang bersumber dari inisiatif anggota DPRD. Nah, Oke. kebetulan perda lansia ini merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ya sama-sama kita apresiasi karena ini juga Betul. pastinya untuk kepentingan masyarakat khususnya para lansia dan Iya. itu juga nanti akan berhubungan langsung dengan orang tua kita sendiri Bu Almia yang nanti mereka juga akan Jadi lansia. dan begitu pun kita sendiri. Kita juga kalau sampai umurnya ya insya Iya, Allah. amin ya Allah, semoga kita semua panjang Iya, umur ya Bu Almi ya amin. karena harapannya kan nanti sampai masa Betul, tua punya betul. anak, punya cucu gitu kan. Iya, seperti itu Bu Almi. Baik, kebetulan juga Bu Almi pada kesempatan kali ini kita juga nggak bahas khusus terkait perda, kita juga pengen ngulik langsung nih Oke. background dari Bu Almi sendiri karena dengar-dengar Bu Almi ini banyak track recordnya nih ya sebelum menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Nah kebetulan Sobat Setuan kita berdua juga dari alumni Kampus Merah ya Bu Almi ya. Betul. Kampus Dari Merah. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, jadi ada juga beberapa kesamaan ya Bu Iya, Almi ya. yang relate lah Yang ya. relate gitu kan. Mungkin sedikit cerita dulu Bu Almi, jadi dosen di FH Unsri dari tahun kapan ya kurang lebih? Ya, terima kasih ya, Ser. Oke. Kalau jadi dosen sebenarnya baru ya, masih anak bawang. 2000 TMT 1 Maret 2022 Oke. itu menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mhm. Sebelumnya itu di BPJS Ketenagakerjaan Oke. 2017 sampai 2020. Mhm. Sebelumnya lagi menempuh magister di Fakultas Hukum Unsri juga. Mhm. Itu di 2021 ya lulusnya, 2021. kemudian startnya itu di pada saat kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Ambil S2-nya. Iya, Oke. sebetulnya ambil S2 bukan karena mau jadi dosen, Ya. tapi memang karena menurut saya pribadi ya, pendidikan Yes, number itu one. pasti akan diperlukan nantinya Benar gitu sekali. ya. Jadi mau jadi apapun kita, mau ibu rumah tangga pun pendidikan tetap nomor satu. Betul, Jadi betul. S2 ya udah gitu. Untuk pengalaman kerja itu S2, S1 semua ditempuh di Fakultas Hukum Unsri Fakultas Hukum juga. Universitas Sriwijaya. Sebelumnya Jadi- BPJS TK. Oke, nah jadi memang perjalanan karirnya Bu Almi ini cukup panjang Sobat Setuan ya. Dari sempat kerja di BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya agak berubah jauh ya menjadi dosen ya Bu ya. Betul. Karena pengetahuan saya di BPJS TK ya emang kita khususnya ke masyarakat ya, Ya, memberikan pelindungan kerja, betul. dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba menjadi PNS. Apa ada hubungannya sama keluarga juga ikut balik ke sini? Sebetulnya itu alasan di balik layar Di balik aja. layar. Tapi Iya. kalau alasan yang boleh dipublish Boleh ya. sebetulnya kalau di BPJS Ketenagakerjaan dulu kan perannya itu sebagai verifikator jaminan Oke. khususnya untuk kecelakaan kerja. Mm-mm. Nah sebenarnya ini relate juga sama yang dibahas hari ini ya. Iya, betul. Nah waktu di BPJS TK verifikator jaminan kecelakaan kerja, jadi yang pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu kan dia santunannya lebih besar ya daripada Betul. yang meninggal pada saat kerja, bukan karena kecelakaan kerja. Mm-mm. Jadi waktu itu harus dicek beneran Betul. nggak kasus itu kecelakaan kerja atau Iya. bukan. Nah jadi dulu saya itu keliling karena Keliling. kebetulan waktu itu penempatannya di Riau Iya. dan di situ dominan industri sawit. Ya, jadi kelilingnya itu ke sawit-sawit dan seputar kecelakaan kerja itu ya berhubungan dengan sawit. Oke. Mulai dari sesimpel tertusuk duri sawit tapi bisa diamputasi ya Betul, kan. betul, Kemudian betul. sampai ke yang meninggal karena digigit harimau. Iya. Nah, kaitannya Harga dikit harimau. Oke. kaitannya sama lansia ini justru di sana banyak pekerja sawit yang memang sudah lansia Betul. dan mereka minim sekali edukasi Iya. terkait hak-hak mereka. Iya. Hak-hak Sayang. hak-hak mereka sebagai pekerja, bagaimana seharusnya ketika ada
kecelakaan kerja mereka harus apa dan bagaimana, harus mendapatkan apa saja, kemudian bahkan sebelum kerja mereka harusnya dapat apa untuk Betul. kelengkapan kerjanya supaya aman gitu. Nah, itu minim sekali. Betul, Itu betul, yang betul. memprihatinkan. Iya, jadi memang ada hubungannya juga ya Bu ya. Betul, Ternyata background relate kerjanya Bu Almi di yang BPJSTK sebelumnya. ada hubungannya karena memang Ya, faktor-faktor kerja di luar sana kebanyakan memang yang sudah berumur ya Bu ya betul, dipekerjakan dan sebenarnya betul. secara umur memang mereka tua, masuk mungkin 60 ke atas, tetapi secara pikiran, fisik, secara Iya, body apa namanya kemampuan mereka itu masih bisa untuk bekerja sebenarnya seperti itu betul, ya. betul. Ya, ya. Nah, ini sangat relate sekali Sobat Setwan dengan perda di kita karena memang di perda tentang kesejahteraan lanjut usia ini kita nanti kan ada juga pendampingan ataupun bisa memperkayakan lagi mereka, Oke, memperkerjakan lagi oke, para lansia ini. oke. Karena ada salah satunya nanti program ataupun upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan itu salah satunya dengan memperdayakan para lansia ini Bu Almi seperti itu. Oke, tadi sedikit kita intermezzo aja ya Iya, Bu ya. Sebenarnya fokusnya kita lebih ke perda tapi ya tadi juga betul. nyerempet-nyerempet Bu Almi Iya, terkait betul, dengan perda lansia. relate. Nah, mungkin kita langsung ke pembahasan perda lansia ini sendiri ya Bu Almi ya. Jadi mungkin kita pengen dengar pandangan umumnya secara umum Bu Almi, mungkin dari kacamata hukum seperti apa terkait dengan perda lansia ini sendiri. Apakah sudah sesuai materi muatannya Oke. ataukah sebenarnya ini nantinya akan berdampak positif atau hanya sebagai aturan tertulis aja gitu. Kita berpikir secara pandangan umum masyarakat di luar ya Bu Almi ya. Oke. Apalagi Bu Almi juga di bidang hukum mungkin pasti lebih sering baca-baca aturan ya Bu Almi ya pasti ya relate sekali seperti itu. Mungkin bisa Bu Almi sedikit menjelaskan terkait pandangannya. Oke, kalau dilihat dari sisi hukumnya secara general ya, kalau kita di dalam negara hukum itu kan negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan, yang Betul. namanya ketimpangan. Jadi kalau kita lihat orang bilangnya adil itu adalah memberikan hak secara merata. Gitu. Nah, itu tidak benar. Karena yang benar adalah memberikan adil itu memberikan hak sesuai dengan siapa penerimanya. Betul. Termasuk misalnya lansia. Apakah lansia itu haknya bisa sama dengan orang yang tidak vulnerable groups? Betul sekali. Normal kan tidak bisa disamaratakan seperti Ya. itu. Jadi konstitusi itu harus menjamin 3 hak-hak atas kesejahteraan, perlindungan, dan prinsip keadilan sosial tadi. Jadi kalau misalnya perlindungan untuk lansia ini bukan bentuk kalau misalnya orang awam masih banyak yang beranggapan bahwa untuk lansia ini adalah belas kasihan gitu misalnya. Padahal itu bukan, itu adalah constitutional obligation. Jadi memang hak untuk memang sudah terlahir hak itu untuk lansia ini gitu. Ya. Seperti halnya sama dengan anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas misalnya Oke. gitu ya. Nah, di dalam hukum juga kita mengenal yang namanya substantive equality. Jadi yang tadi memperlakukan orang sama justru itu merupakan ketidakadilan Ya. karena tidak sesuai dengan penerimanya, termasuk dalam kelompok dalam hal ini kelompok rentan yaitu lansia ya. Nah, jadi perda ini menurut saya secara filosofisnya bisa kita lihat sebagai bentuk afirmatif regulatory policy. Oke, informatif, regulatif. Afirmatif regulatory policy. Jadi dia kebijakan yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan peraturan yang sudah ada ini. Karena dia detail kepada lansia ya. Karena tadi seperti yang Yasser bilang, mungkin ada beberapa orang yang sekarang ini, apalagi Gen Z ya, sudah concern ke vulnerable groups, tapi masih terbatas pada perempuan. Karena sekarang banyak campaign ya untuk perempuan, anti kekerasan seksual, kemudian kepada penyandang disabilitas. Tapi kalau untuk lansia, itu masih sangat minim dan makanya tadi betul sekali apresiasi terhadap DPRD Provinsi Sumsel untuk concern ke lansia ini. Gitu. Oke. Jadi dari Bu Almi sendiri sangat-sangat sependapat ya Bu ya Betul. dengan adanya perda ini karena memang juga ya saya juga pribadi Bu Almi juga maksudnya baru dengar juga nih ada perda lansia walaupun saya juga di DPRD provinsi tapi pas kemarin masuk ke sini dan adanya perda inisiatif ini terkait dengan kesejahteraan lanjut usia ini sangat-sangat jarang ya Bu Ya. Almi ya.
Dan ternyata juga tidak hanya di Sumsel, Bu Almi. Ternyata Oke. setelah kemarin kita kunjungan juga, adanya pansus kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, kayak di Provinsi Jabar, di Jawa Oke, Barat, sudah ada. di Banten, itu sudah ada juga Oke. perda yang serupa, dan mereka juga ternyata sudah berjalan dengan baik. Bahkan Oke. perda itu dievaluasi setiap tahunnya, apakah sudah berjalan dengan sesuai aturannya, atau ada yang kurang-kurang ditambahkan lagi, karena kan perda itu kan seiringnya berjalannya waktu, pasti Betul. ada Menemukan, penyesuaian ya. di setiap waktunya seperti itu, Bu Almi. Nah, tadi secara pandangan umum Bu Almi ya, sudah Ya. panjang lebar juga tadi Bu Almi jelaskan. Kemudian kalau berbicara dari perspektif hukum atau berbicara mengenai urgensi perda ini sendiri, Bu Almi. Nah, apakah nantinya ke depan perda ini akan dapat mengakomodir lansia-lansia yang ada di Provinsi Sumsel? Nah, pastinya Bu Almi juga udah baca dong perdanya ya, Bu. Dari materi-materi muatannya, Bu Almi, Ya. kira-kira apakah ini akan mengakomodir atau seperti apa ke depannya? Oke. Kalau misalnya dilihat dari perda yang sudah ada sekarang gitu ya, perda nomor 6 ini, sebenarnya yang muncul pertanyaan yang muncul kemudian adalah tentu implementasinya. Karena kalau peraturannya, regulasinya sudah pasti sangat baik. Ya, Karena kita melihat tujuannya sudah pasti baik, niatnya baik. Tapi kemudian apakah perda ini implementatif atau hanya deklaratif? betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mekanisme pengawasannya seperti apa nanti Ya. untuk pelaksanaannya. Lalu kita menentukan indikator dia berhasil atau enggak itu gimana. Oke. Nah, jadi seringkali regulasi sosial itu berhenti di norma umum seperti perda wajib memberikan perlindungan. Ya, betul. Cuman sebatas itu. Kemudian siapa yang melakukan apa itu tidak dijelaskan. Kemudian dengan anggaran berapa, dalam jangka waktu berapa lama. Betul. Kemudian indikator keberhasilannya tadi. Jadi kalau dalam teori kebijakan hukum, regulasi yang baik itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, dia harus konsistensi vertikal dengan undang-undang yang lainnya. Oke. Gitu ya. Apalagi undang-undang nasional. Termasuk di dalam hal ini mungkin tadi saya sempat katakan dengan KUHP nasional, dia berkaitan gitu. Kemudian konsistensi horizontal dengan kebijakan daerah lain karena Ya. yang setara gitu ya, dia tidak bertabrakan. Kemudian kejelasan normanya dan kepastian implementasinya tadi. Nah, karena saya di bagian pidana, jadi kalau dikaitkan dengan kebijakan kriminalnya, bagian yang juga penting diperhatikan adalah ketika kalau kita ngomongin lansia, yang dikhawatirkan itu kan adalah penelantaran, Betul. kemudian Ya. kekerasan dalam keluarga, Ya. kemudian eksploitasi, lalu yang muncul juga lansia yang sultan misalnya, mengambil alihan aset, ya kan, karena mereka minim untuk bertahan ya, untuk mempertahankan hak-haknya. Nah, dalam teori kriminal polisi ada dua pendekatan. Yang pertama pasti penal, pidana, dan yang kedua itu non penal, yaitu preventif, sosial dan administratif. Nah, kalau penalnya ya pidana sudah pasti kita lihat banyak sanksi-sanksi atas tindak pidana yang korban terima. Tapi kalau non penal, mungkin Perda nomor 6 inilah salah satu solusi ya dari wujud kebijakan yang non penal itu, karena dia pendekatannya itu Perda ini harus ada sistem pelaporan, kemudian layanan pendampingan gitu ya, secara teknis di dalam Perda itu juga ada sudah kan, kemudian penguatan keluarga dan edukasi masyarakat. Nah, kalau dibaca dari Perda nomor 6 ini semuanya sudah include di dalam situ, mulai dari dia pencegahan, kemudian pendampingan, tapi tinggal bagaimana nanti kita lihat implementasinya. Kalau misalnya memang ini kan sudah inisiatif dari wakil-wakil rakyat yang ada di sini ya, otomatis kalau misalnya nanti berlaku dan dijalankan seharusnya bisa berjalan dengan baik juga. Benar. Dan yang mengontrol seharusnya ya masyarakat itu sendiri, karena lingkupnya lansia ya. Lansia itu kan masih bisa kita lihat sendiri gitu kan ya, dan kita sendiri bisa merasakan langsung. Benar. Gitu kira-kira. Jadi memang, wah tadi panjang ya. Jadi kayak ngerasa dapat arah materi dari dosen langsung nih. Kebetulan udah lama juga saya nggak kuliah buat. Oke, berarti harus lanjut harus lanjut lagi karena memang hangat juga ternyata ya mendengarkan kayak ilmu edukasi, ilmu yang
bisa kita terapkan di kehidupan Betul, sehari-hari. Dan betul. memang tadi terkait dengan perspektif hukumnya, ya Bu ya, terkait dengan perda lansia ini sendiri memang bisa dikatakan ya mengakomodir dengan Ya, adanya perda lansia tadi apa ya, penal ya, masuk ke penal. kategori Kalau non penal. non penal ya Bu ya. Ya, karena Jadi dia administratif. secara Oh, administratifnya seperti itu. Memang nantinya perlu ada kerjasama pastinya dari betul. pihak pemerintah daerah bersama anggota DPRD juga untuk melakukan evaluasi ya Bu ya. Karena jangan jangan sampai perda ini hanya sebagai aturan tertulis Betul. yang ada di website atau dimanapun itu, tapi secara mungkin Bu Almi ketika perda ini diundangkan kan tidak semua masyarakat mengetahui ya. Betul. Nah mungkin salah satunya dengan adanya podcast lokal Ya, ini benar. kita bisa memberikan informasi-informasi yang penting yang ada di perda ini sendiri. Karena Gen Z sekarang nggak hobi baca ya, Iya. hobinya nonton. Aduh nih kesinggungan nih Gen Z nih di luar sana. Ternyata kita berdua Gen milenial. Ya, milenial pasti lah baca-baca Iya dikit iya ya. iya iya. Kalau Gen Z kayaknya udah semuanya Hobinya full nonton, betul. digital lah, visual gitu ya Bu Betul, Almi ya. jadi kita kasih yang nonton ya. Apalagi perda-perda kita kan sekarang bentuknya PDF biasanya Betul, kan. betul. Muncul di JDIH ya bentuknya PDF gitu seperti itu Bu Almi. Iya. Oke, nah Sobat Setpan di luar sana yang ada dimanapun berada, jadi memang perda lansia ini sudah apa ya, bisa dikatakan kalau dari sisi akademisi ya bisa dijalankan dan memang menyentuh juga nanti ke lansia-lansia yang ada di luar sana. Kita berharap nantinya perda ini bisa memberikan perlindungan ya khususnya bagi lansia-lansia kita seperti itu. Nah Bu Almi, secara regulasi ya, secara regulasi tadi juga sudah sempat Bu Almi singgung juga terkait dengan regulasinya. Apakah perda ini sudah selaras Bu Almi dengan regulasi yang ada di kita, regulasi nasional atau tadi ada KUHP nasional juga? Ya. Secara aturan ini apakah sudah selaras atau belum Bu Almi? Dari Kalau materi-materi. misalnya di pertanyaannya selaras atau enggak, sudah pasti akan Oke. selaras. Dan seharusnya selaras ya Iya. untuk implementasinya juga. Karena sudah ada harmonisasi juga ya Bu ya? di perda ini. Betul. Kalau secara isinya tadi substantif dari Perda nomor 6 ini ya kan isinya sudah sangat kompleks. Oke. Mulai dari siapa yang melakukan apa gitu ya, kemudian harus bagaimana dan targetnya udah clear lansia gitu. Betul. Caranya bagaimana, kemudian apa hak-haknya dan bahkan pendampingan pun ada gitu. Iya. Secara teknisnya bagaimana. Nah, tinggal sebenarnya permasalahannya tinggal pendampingan implementasi aja. Oke. Nah, kalau misalnya selaras sama regulasi tentu dia selaras. Cuman yang harus dipastikan lagi adalah kalau nasional kan kita gampang lihatnya ya, Iya. karena tinggal melihat aturan nasional. Tapi yang lebih kompleks adalah ketika melihat kebijakan lain yang setara, misalnya kebijakan perda-perda lainnya. Apakah ini saling mensupport? Oke. Karena kadang-kadang antar perda atau bahkan antar undang-undang pun kadang ada yang bertabrakan. Misalnya aturan yang ini dia memperbolehkan, Iya. kemudian di perda lain kita lihat ternyata tidak bisa Iya. memenuhi yang tidak diperbolehkan ini, Betul, gitu. betul. Jadi jangan sampai itu menyalahi aturan yang Hierarki, ya. lainnya, betul. Jadi kalau selaras apa nggak selaras, udah pasti selaras, tinggal nanti implementasi. Baik, berarti Sobat Setan Bu Almi benar-benar baca nih aturannya. Perda yang lansia ini memang Iya. nggak terlalu banyak pasal-pasalnya Bu Almi ya, Betul. jadi memang dikhususkan buat lansia, jadi memang pasal per pasal kita bikin seramping mungkin Iya. juga, langsung ke to the point-nya aja Bu Almi ya. Baik Sobat Setwan, jadi menarik sekali lagi perda lansia ini memang tadi ya mengatasi kebutuhan-kebutuhan lansia. Nah tadi juga Bu Almi menyinggung terkait dengan perlindungan lansia Bu Almi ya. Kebetulan juga saya pribadi juga pernah mengalami orang tua saya pernah mengalami penipuan dari dunia digital tanpa sepengetahuan kita anak-anaknya. Jadi memang beliau sendiri waktu itu ngutak-ngatik kayak ya namanya ini ya Link-link ya. link segala macam kan orang tua kita ini kadang kan latah tangannya ya. Betul. Apa nih Klik-klik, gitu kan ya. klik-klik wah ada dapat duit dengan cukup forward ini Betul, gitu kan. betul. Nggak sengaja ke forward disuruh transfer segala macam. Betul. Kita kan nggak 24 jam mantau ya Bu Almi ya, bahkan hal ini kan kita taunya ketika sudah terjadi. Nah, dan ini juga berhubungan terkait tadi ya perlindungan dari sisi hukumnya. Nah, apakah dari perda ini Bu Almi dari sisi hukumnya tadi terkait dengan perlindungan terhadap lansia-lansia ini ya, orang tua saya sendiri termasuk sudah masuk lanjut usia sih Bu Almi Iya. karena sudah di atas 60 tahun ya. Betul. Dan saya juga sempat kaget kemarin
dapat informasi kalau beliau mendapatkan scam lah bahasanya seperti itu, Mbak Almina. Apakah dengan adanya perda lansia ini secara perlindungan itu akan secara maksimal memberikan Oke. perlindungan yang ada di masyarakat kita? Oke, kalau misalnya kita kaitkan sama KUHP dan KUHAP, sebenarnya ini sangat relate karena kita udah punya sendiri ya Iya. KUHP nasional Iya, yang iya. bukan lagi dari Belanda. Itu yang pertama. Kemudian kalau KUHAP juga ada yang terbaru sekarang KUHAP nasional 2026 mulai berlaku semua. Nah, tadi pengalaman yang orang tua Yasser alami ya berkaitan dengan itu tindak pidana yang sangat marak terjadi sekarang ini Iya, karena benar. semua digital, cyber gitu ya. Cybercrime sangat berkembang saat ini. Jadi berkaitan dengan itu, apakah perda ini akan maksimal untuk menjadi suatu usaha preventif lah gitu ya. Sebenarnya bisa saja, tapi sebetulnya kita kan sebelumnya selain kita punya KUHP dan KUHAP gitu, undang-undang lain pun khususnya misalnya untuk digital. Ini kita punya undang-undang ITE Ya, yang terbaru betul. 2024. Oke. Kemudian undang-undang kita punya perlindungan data pribadi, undang-undang Iya. PDP 2022. Kemudian lagi kita di KUHP nasional pun dimention terkait tentang ITE itu sendiri. Iya. Nah, jadi sebenarnya regulasi nasional sudah banyak menakomodir sanksi, Oke. tapi fokusnya pada sanksi. Artinya itu penalnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Perda ini kan dia fokusnya pada pencegahan. Jadi itu sudah pasti dibutuhkan sebetulnya. Hal-hal yang seperti itu dibutuhkan karena dia lingkupnya administratif dan implementasinya teknis. Betul. Jadi secara langsung, bukan cuman kalau undang-undang ITE kan kita misalnya bagi siapa yang menyebarkan hoaks misalnya, hukuman sekian-sekian. Nah, mereka taunya hukumannya, tapi bagaimana dengan sisi korban? Betul. Supaya tidak terjadi itu gimana, Iya. termasuk orang tua tadi gitu kan, yang dibutuhkan adalah hal-hal yang teknis seperti misal edukasi. Ya kalau dia punya anak yang paham Melek teknologi, internet. Iya. melek teknologi pun kalau kita nggak tahu ya kan kasusnya misalnya asal klik gitu. Nah mungkin kita butuh juga edukasi untuk penggunaan smartphone-nya, bagaimana setting segala macam gitu ya. Iya. Bukan cuman kita ya namanya orang tua, kita pun kadang-kadang kan angkat telepon itu Kadang nggak tahu nomor dari siapa aja. konsentrasi juga kadang hilang dan disuruh klik kemudian kasih tahu OTP, Iya. tiba-tiba bisa aja. Benar walaupun banget. kita mengerti ya Mengerti. itu bahaya, tapi apalagi kita yang maksudnya masih muda dan bisa berpikir cepat aja bisa tertipu Terkecoh. dengan scam-scam yang digital itu, apalagi yang kelompok rentan tadi. Iya. Jadi memang kembali lagi ke peran kita juga ya. Betul. Sebagai keluarga langsung, saya juga menyadari bahwa itu juga ada salah satu kekurangan saya, ataupun kenapa saya tidak lebih aware juga terhadap alat digital yang ada di orang tua kita smartphone gitu ya, kan. benar. Nah di Perda ini juga Sobat Setwan diatur juga Bu Almin terkait dengan Iya. peran masyarakat, peran keluarga, peran pemerintah kepada para lansia ini, karena kita di sini merasa ketika kita apalagi sudah kerja jauh ya, yang sudah tidak satu rumah lagi sama orang tua, kita kadang nggak terlalu aware nih sama apa yang mereka kerjakan. Karena mereka cuma lihat HP, kita kira cuma lihat Instagram, TikTok atau Facebook ya. Para orang tua kan pasti lihatnya ke Facebook ya. Tapi kita nggak tahu nih yang mereka itu apa. Nah, jadi Perda ini lebih bisa jadi reminder juga ke kita-kita bahwasanya kita sebagai keluarga itu memiliki peran penting. Ya salah satunya bisa mengedukasi orang tua terkait dengan apa-apa saja sih yang termasuk penipuan atau scam dan lain sebagainya. Ya Bu Almi ya. Dan modus-modusnya ya. Modus-modusnya ya, tidak hanya orang tua tadi, kita pun juga kalau lagi nggak konsentrasi, apalagi kode OTP ya Bu Almi ya. Itu riskan banget ya disuruh telepon pakai kode OTP. Kadang juga kan foto KTP, nanti orang tua disuruh foto KTP untuk ambil hadiah misalnya. Kan ya zaman sekarang gitu kan, nggak taunya dipakai buat pinjaman online, judi online yang ilegal gitu.
Iya, oke. Nah, jadi Sobat Setwan harus lebih hati-hati ya. Jadi yang orang tuanya masih tinggal satu rumah, tuh silakan coba dicek HP-nya tuh. History-historinya tuh ngapain aja ya Bu Almi ya. Betul. Takutnya ada scam-scam dan lain sebagainya. Oke, Bu Almi, kita lanjut ke apa ya pembahasan berikutnya Bu Almi terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan lansia sendiri. Jadi di Perda ini kan diatur upaya peningkatan ya Bu Almi ya. Oke. Ada kurang lebih 5 upaya. Pertama itu ada Oke. terkait dengan pencegahan disfungsi sosial, Oke. ada juga terkait dengan pelindungan sosial, pengembangan sosial, pemberdayaan, dan sampai terakhir itu rehabilitasi sosial. Oke. Nah, sebenarnya saya tertarik di poin pengembangan sosialnya, Bu Almi. Oke. Karena apa ya, ketika para lansia ini anggaplah memasuki pensiun ya, Bu Mm. Almi ya. Mereka memasuki pensiun, kemudian rata-rata mereka sudah purna tugas. Oke. Nah, biasanya mereka udah capek nih. Ada yang capek, Kerja. tapi ada juga kayak orang tua saya juga, ini termasuk Bali Masih contoh, produktif. setelah dia pensiun, masih pengen jadi nggak mau di rumah gitu, Iya, karena iya. dia terbiasa di luar kan, Kerja. terbiasa kerja, terbiasa sosialisasi dengan orang di luar sana, bahkan Betul. dia kalau di rumah malah suntuk kayak jadi nggak Lebih nyaman mudah gitu. stres, betul. Stres, jadi Iya. dia lebih pengen sosial keluar, bahkan dia setelah pensiun jadi ketua RT, Wami. Oke. Lebih sibuk ya. Iya, karena dia nyari kesibukan. Iya, iya. Malah dia stres kalau nggak ada kesibukan. Betul. Nah, ini kan berarti kan Perda ini juga mengakomodir pengembangan. Iya. Dengan dalam artian pemerintah memberikan wadah-wadahnya untuk bisa para lansia ini tetap bisa berkontribusi gitu loh, tetap bisa aktif. Nah, itu kalau dari pandang Balmi seperti apa terkait dengan upaya kesejahteraan Iya, ini? sebetulnya 5 upaya tadi benar-benar sudah mencakup Mm-mm. apa yang dikhawatirkan ketika perda ini muncul. Nah, Oke. itu upaya-upaya yang sudah menjawab sebetulnya. Tapi kalau fokusnya pada pengembangan sosial tadi, itu sama kayak kalau waktu di BPJS Tenagakerjaan itu memberikan pelatihan kerja bagi Oke, promotif PHK preventif. ya, Heeh. yang sudah di PHK gitu, Oh iya, oke, kemudian oke. mereka Return to diberi work ya? pelatihan ya, atau yang sudah cacat atau Oke. kecelakaan kerja diberikan pelatihan yang mungkin bisa mengakomodir Ya. kondisi dia saat itu kan. Nah, jadi itu sebenarnya sangat bagus diberikan kepada lansia-lansia yang mungkin ya seperti yang tadi Asar bilang ya, nggak semua orang yang pensiun itu pensiunnya memang sudah karena mereka tidak mampu bekerja, bukan, tapi memang aturan kita yang Aturan kita. menentukan umurnya sebatas itu gitu Iya. kan. Kebanyakan produktifnya sudah habis di umur itu. Betul, Tapi betul. bagi beberapa orang yang biasa kerja, justru ketika dia tidak bekerja itu jadi stres, dan malah kalau bagi lansia itu dia tambah mudah pikun gara-gara nggak kerja Benar, justru. Jadi dia harus berkegiatan, dan mungkin implementasinya nanti itu teknisnya entah gimana dari penyelenggara perda ini sendiri gitu ya, bagaimana. Tapi yang harus diperhatikan adalah eh, harus dipastikan apakah norma ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, misalnya nanti dilakukan gitu ya, Apakah ada berjalan? pemberian misalnya pelatihan kah atau pendampingan untuk lansia ini. Itu yang pertama, indikatornya tuh bagaimana, kemudian pengawasannya gimana, lalu jika dia tidak dijalankan konsekuensinya gimana untuk Betul. eksekutor perda ini. Jadi tanpa implementasi yang bagus tadi, regulasi ini bisa berpotensi jadi apa yang dalam kajian saya sebut tadi namanya illusory protection. Jadi dia perlindungan yang terlihat progresif Oke. di atas kertas, Iya. tapi lemah dalam prakteknya. Nah, Benar. kita harapkan Perda nomor 6 ini bisa berjalan, dia baik itu di atas kertas dan juga secara prakteknya berjalan. Iya. Berarti kembali lagi kepada implementasinya Bu Betul. Almi ya. Apakah upaya-upaya ini akan berjalan? Yang pastinya dari sisi akademisi ya melihat upaya-upaya ini sudah sangat baik ya Bu Almi ya. Karena tadi ada 5 macam upaya Iya. terkait dengan peningkatan kesejahteraan lansia ini. Ya sewajarnya aturan, kita Betul. juga berharap peraturan tidak hanya sebagai aturan yang ada di atas Betul, kertas, iya. tapi kembali lagi bagaimana peran-peran kita semua di sini ya Bu Almi ya, sinergi antar pemerintah daerah dan juga masyarakat pastinya terkait dengan
pengembangan ini. Pasti kan nanti terkait pengembangan ini kan kita juga ada berkolaborasi dengan pihak eksternal ya Bu Betul, ya. betul. Mungkin membuat suatu pelatihan dan lain Ya, sebagainya ya. Karena benar. kita Nggak mungkin baru diakomodir semua oleh Mm-mm, DPRD juga, betul. pasti. Tapi ya permakarsnya karena dari pemerintah daerah pasti kita yang Betul. menyediakan ya Bu Ya. Almi ya. Tinggal nanti peran-peran yang di luar sana, peran masyarakat ataupun peran dari eksternal tadi yang akan mendukung upaya peningkatannya. Kita berharap semuanya Bu Almi bisa berjalan ya Bu ya. Ya, Jadi tidak hanya sebagai apa ya kayak keinginan aja, tapi juga betul. realisasinya sesuai gitu. Nah Bu Almi juga berbicara dengan hak politik ya, apa partisipasinya lansia ini ketika mereka memasuki usia 60 tahun ke atas ya, bisa dikatakan seperti itu. Kan ada juga yang ya Pak Presiden kita aja udah usia udah lebih dari 60 ya, Bu Almi Iya. udah tua juga dan beliau 70. masih aktif sekali kan, Iya. maksudnya apalagi menjadi presiden. Nah, ini sendiri apakah dari segi kita kembali lagi berbicara masalah hukumnya Bu Almi ya, apakah ini ada nggak sih aturan tersendiri? Misalkan di atas usia 60 udah nggak boleh ikut apa gitu, atau secara politik dia terbatas dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bu Almi pandangan? Kalau dalam aturan secara eksplisit sih tidak ada batasan seperti itu ya, tapi mungkin di dalam dunia kerja itu jelas Oke. ada Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan usia produktif kerja. Kalau itu berkaitan dengan pekerjaan, tapi kalau ngomongin hak partisipatif atau partisipasi lansia gitu ya, dalam perspektif konstitusi, warga negara itu berhak berpartisipasi dalam politik, Oke. termasuk lansia. Termasuk lansia. Termasuk lansia. Tapi kalau di dalam perspektif kriminologi, partisipasi sosial juga berfungsi sebagai faktor protektif Oke. yang melindungi dia. Karena lansia yang terisolasi itu dia lebih rentan terhadap itu tadi ya yang saya bilang di awal, penelantaran, kemudian kekerasan di dalam rumah tangga, lalu eksploitasi di bidang ekonomi. Oke. Tapi sebaliknya, lansia yang terlibat aktif dalam komunitas, yang memiliki jaring sosial, yang menjadi sistem perlindungan informal, hak partisipasi dia itu jadi bukan sekedar apa ya kita katakan simbol demokrasi aja, tapi instrumen dari diri dia untuk mencegah dari viktimisasi. Viktimisasi itu yang menjadikan dirinya sebagai korban atas penelantaran dan lain-lain tadi. Jadi ketika dia berpartisipasi dalam hal ini politik ya, bersuara, itu sama saja dia membentengi dirinya Oke. atas perlakuan-perlakuan tindak pidana yang berpotensi terjadi pada diri dia, gitu ya. Oke, baik. Berarti secara hak partisipasi sendiri yang ada di lansia ini bisa dikatakan luas ya, Bu Almi ya. Betul. Jadi dia tidak ada batasan-batasan terkait hal itu yang pasti, apalagi ditambahnya ada perda ini ya. Jadi bisa dikatakan haknya si lansia ini lebih luas lagi dan Iya. jangan sampai orang di luar sana berpikiran ketika oh dia udah masuk lansia udah nggak bisa lagi kita ikut sertakan kayak gitu kan, Justru. jadinya kasihan ya Bu Almi ya. Iya, Apalagi karena kan kalau di dunia akademisi sendiri itu semakin dia eh, bertambah pendidikannya, ya. malah semakin tinggi usia pensiunnya. Iya, ya benar benar Nah, benar benar. kalau dia doktor ya 65 tahun, 65 tahun. Oke. doktor ke bawah lah gitu ya, Ya. doktor atau S2 ke bawah, lulus S2, itu kita usia pensiun 65. Tapi begitu dia profesor, artinya semakin tua, 70 tahun jadi usia pensiunnya. Ya. Nah, orang berpikir kan kok makin tua malah Makin makin lama. dijadiin ini ya, Iya, benar-benar. dosen gitu kan, mendidik. Ya justru itu karena makin dia punya ilmu, apalagi akademisi gitu ya, dia makin ilmunya harus semakin banyak dituangkan kepada yang membutuhkan, dan semakin itu berkumpul Iya. di sini itu memang mengurangi potensi pikun tadi benar. dan lain-lain ya. Jadi setiap makanya tadi lansia itu nggak bisa kita samaratakan. Kayak lansia itu lemah secara physically, dan kemudian semua sama. Lansia itu kalau misalnya sudah melewati usia pensiun udah Iya. pasti lelah bekerja, kan Iya. nggak bisa kita samakan semua seperti itu. Jadi Perda nomor 6 ini selain dia
memberikan pencegahan, memberikan pendampingan tadi, dia juga bisa me, apa ya, mengedukasi bahwa lansia itu juga bisa begini-begini Betul dan sekali. punya hak begini-begini gitu. Iya, iya. Jadi memang apa ya, Bu Almi ya, Perda nomor 6 tahun 2025 Mm-mm. ini bisa dikatakan the power-nya lansia ya, Bu ya. Ya, Karena memang apa ya, kita apalagi khususnya lansia yang tadi kata Bu Almi sampaikan, mm-mm. ketika dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, Mm-mm. jadi lebih lama masa pensiunnya. Betul, Karena rata-rata orang yang ngambil profesor ya zaman sebelum-sebelum kita ya Bu Almi. Kalau sekarang betul, kan dokter aja udah banyak yang masih muda ya Bu ya, apalagi profesor. betul, Kalau dulu kan mm-mm. rata-rata yang jadi profesor tuh udah tua-tua banget ya Bu ya kan, Betul, kayak sangat disayangkan ilmu yang sangat banyak yang dia miliki itu nggak betul. Ya, disebarluaskan ke benar mahasiswanya atau sekali. ke keluarganya atau lain sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan dan juga ketika ya namanya kita berpikir ya kalau kita nggak pakai kita berpikir lama-lama kan apa ya jadi berkurang juga Iya. pikun dan lain Mm-mm. sebagainya seperti itu. Tapi juga saya juga menitik kepada ini ya Bang mungkin ya. Orang tua kita sekarang kan kebanyakan secara jasmani ya, Hmm? itu kan rata-rata ada yang overweight dan lain Oke. sebagainya. Mm-mm. Mungkin secara apa ya keseimbangan olahraga, Mm-mm. rata-rata olahraga itu udah yang paling apa ya cuma jalan doang kayak gitu ya. Jalan, Nah mungkin betul. juga nanti ya ini masukan juga mungkin ya ke depannya mungkin kita juga bisa lebih fokus kepada aturan yang apa ya mengatur terkait dengan bagaimana ketika memasuki masa tua kita tuh nggak Hmm. yang kan sekarang cenderungnya orang tua itu sakit-sakitan ya Iya. Bang ya, Mm-mm. obesitas, Iya. apalagi kalau udah berhubungan sama gula darah. Pasti kalau kita jalan di Kambang Iwa tuh, wah ini ternyata ada Banyak cekan macam-macamnya. macam-macamnya kan. Nah, kita juga pengen berharapnya ketika tua nanti kita ya masih sehat, Betul, produktif gitu kan. betul. Betul. Masih apa ya fit karena kita Iya. harapannya bisa gendong anak, cucu dan Hmm. lain sebagainya itu juga Mm-mm. masih dalam Mm. kondisi. Nah, itu juga mungkin ada gebrakan juga dari pemerintah ya bahwa semoga nanti bisa juga fokus kepada bagaimana para lansia Betul. ini bisa kita yang muda sekarang jadi lebih aware gitu ya Ya. sama kehidupan yang akan Masa datang gitu tuanya. masa tuanya seperti itu. Betul, betul. Seperti itu, Almi. Nah, kemudian berbicara mengenai fasilitasi kepada lansia-lansia, Mm-mm. Bu Almi. Juga sebenarnya ada juga yang namanya panti Panti jompo jompo, ya, ya. Bu Almi ya, ada juga. Nah, di Perda ini kita juga ada ngebahas terkait dengan geria atau panti tadi. Oke. Nah, kalau di kondisi sekarang konteksnya kan kalau orang tua yang Hmm. kita serahkan kepada panti jompo atau Mm-mm. geria ini kan biasanya memang dalam kondisi keluarga yang tidak memadai ya Bu ya, Ya. kebanyakan atau mungkin dia telantar, anaknya sudah jauh kemana, kemudian dia tidak ada mengurus. Tapi juga ada saya baca di berita anaknya masih lengkap, masih bahkan Hmm. memiliki kondisi finansial yang baik, Mm-mm. malah apa ya bisa dikatakan menyerahkan orang tuanya ke Mm-mm. panti jompo atau geria ini sendiri. Nah, apakah konteks geria atau panti ini di Perda ini, Bu Almi, Hmm. apakah cenderung ke apa ya bisa dikatakan jadinya kan negatif ya Bu Almi ya Ya. kalau kita menyerahkan padahal kan konteksnya kita kalau bisa tidak ada panti atau geria lah sebenarnya ya. Ya. Tapi kan nggak juga menutup kemungkinan Betul. ada juga orang tua yang tidak ada yang mengurusi. Misalkan contoh Betul. tadi benar-benar dia tidak ada anak atau dia Betul. orang tua tunggal gitu kan Betul. dan nggak mau ada yang nggak ada yang ngurusin dia otomatis Betul. dipindah ke geria. Panti Nah ini jompo. dari Ibu Almi sendiri seperti apa terkait dengan tempat geria-geria ini? Apakah di peraturan ini sudah mumpuni atau seperti itu, Bu? Sebetulnya kalau kita ngomongin panti jompo itu biasanya kan masyarakat umum itu kalau dengar panti jompo gitu, Ya, stigmanya langsung dibuang gitu ya, dalam tanda tanda kutip kutip ya. ya, agak Nah, kurang enak dengarnya. padahal dalam kerangka welfare state, panti sosial, ya kita sebutnya panti sosial lah Oke. ya gitu. Panti sosial itu bagian dari sistem perlindungan negara. Jadi kalau ya saya bilang tadi ya kita kan nggak tahu kondisi keluarga orang bagaimana Betul. gitu ya, kita nggak bisa juga menghakimi padahal kondisi ekonominya baik Ya. gitu misalnya anak-anaknya, nggak bisa kita yang mengatur gitu keluarga orang gitu kan ya. Yang jelas negara ketika menyiapkan ada yang namanya panti sosial ini, salah satunya panti jompo gitu, artinya tujuannya itu tadi untuk perlindungan masyarakatnya sendiri. Nah kemudian yang perlu dikritisi adalah standarnya. Oke. Nah standarnya ini kalau misalnya yang sering kita lihat ya, resiko-resiko yang sering terjadi di lembaga tertutup, kan ini lembaganya tertutup ya, Ya. kalau panti sosial, itu kurangnya pengawasan. Karena itu Perda nomor 6 ini harus dan mungkin sudah gitu ya, harus diikuti dengan satu standar operasional prosedur yang jelas. Jadi
sama rata tuh. Semua panti jompo harus mematuhi SOP ini. Iya. Jadi standarnya jelas. Kemudian yang paling penting juga pengawasan. Iya. Dan pengawasan ini harus dilakukan secara berkala. Tidak mungkin hanya misal 2 tahun sekali kah atau Oke. 5 tahun sekali gitu kan ya. Kemudian mekanisme pengaduannya independen. Iya. Jadi satu arah gitu. Kemudian sanksi administratif Ya. jika terjadi pelanggaran. Nah, itu yang harus diterapkan. Jangan nanti karena ini punyanya siapa, ini di-handle Iya. siapa, dan ini ada siapa gitu ya. Jadi tidak maksimal ke seluruh panti sosial atau panti jompo atau gria yang disediakan tadi. Iya. Kalau tidak dilakukan, lembaga yang seharusnya melindungi ini tadi bisa merubah jadi ruang invisibilitas pelanggaran. Jadi Betul. justru enak banget nih pelanggaran dilakukan di tempat yang Iya. tertutup itu gitu kan. Jadi kita harus melihat sisi lainnya, jangan selalu menganggap panti jompo itu tempat dibuang tanda kutip tadi ya, karena sebetulnya tujuannya itu baik, Benar. dibuat KRIA itu untuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya sendiri. Iya. Karena kita ya itu tadi, kalau urusan keluarga itu kita tidak bisa apa ya eh menyamakan dengan apa yang bisa diakomodir oleh pemerintah, Oke. termasuk dalam perda ini gitu. Jadi negara itu kewajibannya menyiapkan, mempersiapkan, menyediakan wadah untuk melindungi masyarakatnya. Salah satunya dengan panti sosial ini, Iya. gitu. Iya, jadi memang apa ya, kita ingin merubah ya stigma Betul. tanda kutip tadi yang bisa dikatakan agak tidak enak didengar ya Bu Almi ya. Betul. Ketika ada panti jompo kayak tanda kutip, oh berarti mereka orang Nggak tua mau yang nggak mau ngurusin. ngurusin Iya, gitu loh. Padahal betul. secara aturan kita berharapnya dengan adanya perda ini juga, Betul. secara fasilitas, secara Benar. sandang pangan mereka itu semuanya terpenuhi gitu Lebih Bu Almi ya. maksimal Lebih gitu. maksimal karena kan ya kita tidak mengetahui di luar sana juga banyak orang tua tunggal tadi ya Bu Almi yang Betul, mereka tidak betul. punya anak dan mereka tidak bisa mengurus diri sendiri, mau nggak mau kan Ya, sebenarnya mereka juga nggak mau masuk panti atau geria Bu betul. ya. Tapi kalau kita bisa merubah stigma panti geria ini adalah tempat yang nyaman, yang baik buat orang tua, bahkan mungkin mereka berebutan Bu. Betul. Masuk ke geria. dan Iya. dan kadang orang tua juga nggak bisa kita sama ratakan, misalnya pada minta diurusin sama anaknya semua, bahkan Iya. justru ada beberapa orang tua yang memang nggak mau ngerepotin Benar. anaknya gitu Benar, kan. Jadi jangan disamakan semua Iya. sama seperti pemikiran kita Iya, iya. gitu. Yang jelas negara udah menyediakan ini untuk rakyatnya gitu. Iya, jadi ya semoga sobat-sobat di luar sana juga paham ya. Panti geria yang kita maksud di sini adalah tempat yang memang dikhususkan buat lansia dengan apa ya, tempat yang sangat nyaman yang kita berikan Betul. seperti itu agar mereka para lansia yang terlantar khususnya yang di luar sana itu bisa kita wadahi, kita bisa berikan perlindungan, bisa Betul. berikan mereka secara kebutuhan ekonominya juga tercukupi dan lain sebagainya, Bu Almi. Iya. Oke, Bu Almi, selanjutnya kita juga pengen bahas terkait dengan pasal yang ada di Perda Lansia ini sendiri. Oke. Ada pasal 31, itu tentang dunia usaha, Bu Oke. Almi. Nah, ini juga menarik, kenapa? Karena ada peran dunia usaha kepada para lansia. Berarti pemerintah juga sudah fokus, Bu Almi, bisa memberdayakan atau mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di lansia tadi. Nah, dari Bu Almi sendiri, kira-kira gimana nih? Apakah nanti akan berjalan dengan mudah kenyataannya atau seperti apa, Bu Almi? Oke. Kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 31 ini kan dia ngomongin arahnya ke pendekatan kolaboratif ya, Kolaboratif. ke mungkin instansi-instansi lain Iya. gitu ya yang bisa support lah gitu. Nah, tapi pada realitasnya kebanyakan sektor swasta itu dia concernnya kan pada eh, apa ya, insentif dan kepastian nih. Benar. Tapi sedangkan itu tidak bisa mungkin dia temukan pada lansia. Ya. Karena lansia kan tidak pasti. Nah, tapi dalam pengalaman banyak kebijakan sosial, norma yang sifatnya cuma himbauan itu lemah implementasinya. Jadi kalau bisa jangan cuma himbauan untuk Oke. sektor swastanya gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya perda ini ingin efektif, mungkin bisa ada regulasi turunan. Siap. Atau bentuknya mungkin ya semacam surat edaran kah gitu ya, yang bisa memuat tentang misalnya program CSR mereka harus diintegrasikan dalam program lansia ini misalnya gitu. Kemudian
memberikan insentif fiskal misalnya, atau juga membuat indikator kontribusi dari mereka tuh apa Oke. yang bisa support untuk program lansia ini. Jadi kalau nggak dikonkretkan Mm-mm. desainnya, partisipasi si dunia usaha ini terutama sektor swasta pasti cuman tertulis doang. Kembali lagi ya. Jadi Iya, memang harus ada turunan lagi ya Bu Almi. Memang betul. rencananya ke depan akan ada pergubnya juga Bu Almi. Oke. Jadi turunan dari Perda ini kan bisa peraturan kepala daerah nih, dan kita bentuk dalam peraturan gubernur. Nah, semoga nanti di pergubnya nanti lebih spesifik lagi Bu Almi Ya, terkait dengan apa yang tadi Bu Almi sampaikan terkait dengan dana-dana yang ada di perusahaan-perusahaan, betul. agar ya pemerintah apa namanya masyarakat merasakan langsung ya dampak yang ada Benar, di perda ini seperti itu. benar. Jangan hanya tadi ya, sekali lagi kembali lagi, jangan sampai ini hanya sebagai aturan aja. Betul. Ya kita pasti support seluruh perda yang ada dari Pemprov Sumsel, khususnya tadi yang terkait dengan lansia ini. Harapannya memang ketika nanti ada Maksimal. pergubnya itu bisa mengakomodir penjelasan-penjelasan yang ada di Perda nomor Ya. 6 ini, Bu Almi. Nah, terakhir Bu Almi, kita bahas biasanya kalau terakhir-terakhir ini terkait dengan tantangan Bu Almi Ya. ya. Karena ketika ada awal permulaan, pasti kita bahas nih tantangan-tantangan apa yang Ya. akan dihadapi oleh Perda ini ke depannya. Biar nanti kita juga bisa apa ya menjadikan evaluasi kita juga perbaikan ke depannya seperti itu, Pak. Kira-kira gimana? Oke, kalau tantangan dari Perda ini gitu ya, mungkin menurut saya ada 3 tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama, fragmentasi kelembagaan. Kemudian yang kedua, konsistensi anggaran ya. Oke. Anggaran ini nggak mungkin lepas Ya, dari apapun ya. balik-balik ke Kemudian anggaran ya, Bu ya. ya, yang ketiga perubahan paradigma sosialnya itu sendiri. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit Mm-mm. karena kita harus berhenti melihat lansia itu sebagai kelompok yang selesai dalam tanda kutip. Ya, betul Maksudnya sekali. itu bukan sesuatu apa ya tahap akhir dari suatu fase kehidupan gitu ya. Yes, Jadi misalnya kita sebagai anak, kita akan sampai juga akan di fase itu benar. gitu. Kalau kita sebagai orang tua, kita sedang menyiapkan untuk Iya. fase itu. Nah, kemudian ketika kita menjadi orang yang apa sebagai pembuat kebijakan gitu Mm-mm. ya, kita sedang menentukan kualitas masa tua dari entah itu kita sebagai masyarakat, entah itu kita sebagai anak tadi, sebagai Oke. orang tua dan bahkan sebagai lansia itu sendiri gitu Yes. ya nanti di fase itu. Jadi tantangan-tantangan itu kembali lagi pada kalau melihat perda ini satu pasti kepada pembuat Oke. perdanya. Tadi fokus concernnya pada implementasi gitu Mm-mm. ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita sebagai masyarakatnya sendiri. Aturan dibuat percuma bagus kalau misalnya kita masyarakat pun tidak bisa support itu Ya. gitu. Supportnya bagaimana ya kita tadi sebagai anak atau sebagai orang tua gitu ya. Fokusnya yang pada program lansia ini gimana supaya kita bisa juga melakukan apa-apa yang ada di dalam Perda nomor 6 ini supaya bisa maksimal Yes. implementasinya. Oke, Bu Almi. Jadi tadi ya sekali lagi di poin ketiga tadi yang saya notice Bu Almi, jangan apa ya menganggap lansia ini masa yang selesai ya Betul, untuk mereka bisa produktif kembali karena betul, harapannya memang para lanjut usia ini ya kita masih banyak butuh petuah-petuah ya Bu betul, Almi ya, dari betul. mereka-mereka yang sudah lebih dahulu Sejarah kan ada berkecimpung. pada mereka. Iya, sejarah ada pada mereka. Kalau Betul. mereka udah nggak ada, kita kadang bingung Iya, kan, gitu kan. betul. Jadi memang apa ya tantangannya tadi ya terkait lagi sekali lagi ke implementasinya Bu Almi ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Almi. Jelas ada 3 tantangan Tantangan. terbesar. Sobat Sherman nanti bisa pahami juga bahwasanya ini juga tugas kita bersama-sama ya. Sekali lagi saya tekankan juga buat seluruh penonton yang ada di luar sana bahwa peran kita sebagai keluarga di sini yang sangat dibutuhkan Betul. kepada lansia. Karena siapa lagi yang akan mengurusi mereka Ya, kalau tidak kita ya Bu Almi ya. selagi mampu ya. Selagi mampu. Betul. Oke, ya Bu Almi, ini kayak udah cukup lama kita diskusi, Iya. cukup panjang lebar padahal memang menarik ya Bu Almi Iya. ya bahas terkait dengan perda ini, dan harapannya ya sekali lagi kita berharap di sini semuanya perda ini bisa memberikan dampak perubahan ya Bu ya, Iya. khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan kita akan terus support perda-perda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Bu Almi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau berdiskusi Terima terkait kasih. dengan
apa namanya perda ini, dan kebetulan Bu Almi ini adalah bintang tamu pertama kita ya. Bahas terkait Masa? perda. Oh, Iya. oke. Soalnya kemarin kita episode pertama bahas terkait pembentukan perda Oh, Bu oke, Almi. Jadi oke. mulai dari penyusunan, perencanaan sampai Hmm. dengan dia pengundangan ya. Oh, Itu ini kita baru bahas ngomongin isi tuntas. Nah, perdanya sekarang gitu kita ya. baru bahas ke masalah perda. Kebetulan tahun 2025 tadi kita ada 2 perda. Yang Oke. pertama itu terkait dengan ini, penyelenggaraan Lansia. kesejahteraan lanjut usia, dan yang kedua itu ada perda mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan Oke. kebangsaan. Nah, itu mungkin nanti kita juga akan mengundang mungkin langsung Mm-mm. dari anggota dewannya Oke. atau dari pramakasanya seperti itu, Bu Almi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Terima Almi telah kasih. memberikan ilmu. Nah, ini sobat-sobat Setman apa ya, jadi kuliah Ya, gratis ya. Sobat Setuan. Sobat Setman jadi dapat kuliah gratis, ilmu yang baik di bulan Ramadan ini. Semoga juga menjadi ladang pahala kita sama-sama Bu Almi, walaupun sudah jam-jam agak rawan nih Bu ya. Betul. Sudah jam-jam rawan, perut udah keroncongan, tapi tidak mengurangi semangat kita Ya. karena ini untuk kebaikan kita bersama Bu Almi. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Sobat Setman yang telah setia menonton podcast lokal. Semoga tetap setia di episode-episode berikutnya. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat lansia. Salam sehat. Dadah.